Jadi kita masuk di subbab yang kedua ya. Judulnya di sini 9.2 fungsi gelombang partikel identik. Partikel identik. Nah, eh, fungsi gelombang yang dimaksud tentu fungsi gelombang dua partikel ya. Jadi kita bisa saja menuliskan fungsi gelombang itu dengan cara seperti ini, atau kita bisa juga menuliskan fungsi gelombang dengan notasi bracket. Jadi kalau notasi bracket bisa aja kita tulis misalnya satu dan dua, bra dan cat. Kalau ini notasi fungsi gelombang. Notasi biasa yang kita pelajari adalah notasi fungsi gelombang ya. Notasi yang lain adalah notasi bracket. Mungkin sudah beberapa beberapa kesempatan mungkin sempat dibahas ya. Contohnya dijelaskan di contoh 29.2. Misalkan suatu partikel itu dapat berada di salah satu dari dua keadaan. Di salah satu dari dua keadaan. Nah, salah satu dari dua keadaan itu apa saja? Dua keadaan yang dimaksud adalah keadaan di mana nol untuk partikel pertama begitu dan satu untuk partikel kedua. Nah, 01 ini kan bisa saja kita eh, kita artikan sebagai partikel pertama berada di keadaan ground state, partikel kedua berada di keadaan pertama. Jadi 0 dan 1 itu bisa melambangkan keadaan apapun. Ini hanya simbol saja untuk membedakan ya. Kalau yang contoh di atas tadi 1 dan 2. Nah, eh, karena itu fungsi gelombang atau keadaan gabungannya itu ditulis berderet seperti ini ya. Jadi bracket bra 0 cat, bra 1 cat begitu ya. Ini apa? Oh, sorry. Sebenarnya ini semuanya adalah cat ya. Supaya kita konsisten, kedua-duanya ini adalah cat. Yang dimaksud bra itu adalah ini. Nah, ini bra. Sementara yang dimaksud cat itu adalah ini. Ini adalah cat. Namanya begitu ya. Cat ini ya fungsi gelombang tadi. Bra ini ya ini kompleks konjugat dari catnya. Maka dia menjadi bra. Diubah. Kompleks konjugat itu menambahkan negatif pada bilangan kompleksnya ya. Karena fungsi gelombang itu adalah fungsi gelombang di dunia bilangan kompleks. Dia bukan bilangan real saja. Nah, jadi yang kita maksud dapat berada dari salah satu dua keadaan ini adalah 01 itu adalah cat ya. Bagaimanakah peluang keadaan eh, atau apa saja kemungkinan keadaan sistem jika partikel ini hmm, jadi yang ditanya itu sama seperti saat kita diminta menghitung fungsi partisi ya. Apa saja kemungkinan? Nih, apa saja kemungkinan yang dapat
terjadi jika titik dua partikelnya terbedakan atau dapat dibedakan ya maksudnya. B, partikelnya tidak dapat dibedakan, tapi dia klasik dan dia klasik. Jadi apa saja kemungkinan yang dapat terjadi jika partikelnya terbedakan, jika partikelnya tidak dapat dibedakan, tapi dia masih partikel klasik, jika partikelnya tidak dapat dibedakan, tapi dia kuantum. Nah, kuantumnya adalah yang bosons ya. Tapi dia merupakan partikel bosons. Yang D tidak dapat dibedakan pula, tapi dia partikelnya kuantum, sama dengan yang di atas, namun dari kelompok fermions. Yang ditanya kemungkinan apa saja yang dapat terjadi. Kemungkinan keadaannya ya. Apa saja kemungkinan keadaan yang dapat terjadi. Nih, kurang keadaan jika terbedakan, tidak dapat dibedakan, tapi dia klasik boson dan fermion. Nah, ini idenya fisika atau mekanika statistik ya. Kita mulai dari keadaan mikro, apa saja kemungkinan keadaan yang dapat terjadi. Dari sini, seperti yang kalian lakukan sebelumnya pada contoh-contoh penerapan distribusi Fermi-Dirac, Bose-Einstein, dan Maxwell-Boltzmann itu, dari sini kita menghitung besaran makro. Jadi dengan uh, kemampuan kita menuliskan apa saja kemungkinan keadaan yang dapat terjadi, kita bisa memprediksi keadaan makronya. Contohnya misalnya energi rata-ratanya gitu ya. Contoh lain yang sering dibahas sebelumnya adalah kapasitas panasnya atau heat capacity-nya dan seterusnya, besaran-besaran makro. Itu yang biasanya dibahas di termodinamika begitu ya. Nah, inilah inti dari fisika statistik tadi. Nah, sekarang coba kita periksa satu-satu kalau partikelnya bisa dibedakan. Nih ya, kalau partikelnya terbedakan, maka eh, antara keadaan 0 dan keadaan 1 ini dengan 1, 0 ini bisa dibedakan gitu ya. Karena kita bisa tahu partikel 1 itu yang ini, partikel dengan keadaan 0 yang ini gitu. Selanjutnya apa? Kalau partikel dengan keadaan 0 dan partikel dengan keadaan 0 lagi, dan juga partikel dengan keadaan 1, partikel dengan keadaan 1. Nah, seperti ini. Jadi, apa saja kemungkinan keadaan yang dapat terjadi? Ada 4 kemungkinan keadaan ya untuk yang A. Nah, kemudian kalau dia tidak dapat dibedakan, tetapi dia masih partikel klasik. Kalau dia tidak dapat dibedakan, tapi dia masih partikel klasik, maka kita lihat ke atas ini ya, dia tidak perlu lagi memenuhi simetri pertukaran ini ya. Jadi kita bahas sebelumnya simetri pertukaran. Kalau selama dia masih klasik, dia tidak perlu memenuhi simetri pertukaran. Karena itu, kalau dia tidak bisa dibedakan tetapi masih klasik, maka yang tidak bisa dibedakan itu adalah yang bagian pertama ini, 2 baris pertama, antara partikel pertama keadaannya 0, partikel kedua keadaannya 1,
tidak bisa dibedakan dengan partikel pertama keadaannya satu dan partikel pertama keadaannya nol. Jadi yang dua baris pertama di bagian A itu dituliskan satu kali saja, yaitu ini, karena kita nggak bisa bedakan dua baris pertama itu. Dan yang lainnya adalah kalau sama-sama di keadaan nol atau sama-sama di keadaan satu. Ini jelas berbeda ya. Sama-sama keadaannya nol atau sama-sama keadaan satu. Nah, ini kondisi di mana dia tidak bisa dibedakan tetapi partikelnya masih klasik. Nah, sekarang kalau partikelnya kuantum. Kalau partikelnya kuantum kan ada dua kemungkinan. Ada bisa boson, ini bisa juga yang fermion. Nah, ingat tadi bedanya boson dengan fermion adalah bahwa di antara keduanya ini yang membedakan itu adalah kalau dia dipertukarkan. Boson kalau dipertukarkan ini dia masih simetris, sementara fermion kalau dipertukarkan dia anti simetris. Jadi ada dua kemungkinan ya untuk partikel kuantum. Nah, simetris itu kalau dipertukarkan itu maksudnya dikenai operator pertukaran ya, fungsi gelombangnya masih uh, apa namanya, simetris. Yang simetris tentu saja di antara list tiga ini, yang simetris itu tentu yang nol, nol kalau dipertukarkan tidak ada perubahan ya. Dan juga yang ini satu, satu. Karena nol dipertukarkan ke sebelahnya keadaannya sama saja, nilainya sama-sama positif ya. Karena kalau boson tadi kita tulis saja di sini dia simetris atau simetrik ya, sama sini anti simetrik. Nah, kalau fermion bagaimana? Fermion ini dia kalau dipertukarkan harus menghasilkan negatif. Jadi seperti yang kita lihat di atas ya, bahwa R2 dan R1 harus negatif dari fungsi gelombang awal. Nah, untuk bisa negatif ini fungsi gelombangnya bentuknya harus khusus, yaitu ini fungsi gelombang yang bentuknya umum ya. Tetapi kalau dia dipertukarkan, dia hasilnya bakal negatif dari yang pertama, yaitu satu di sini, ini nol karena dipertukarkan jadi berubah susunan nol, satu. Nah, ini fungsi gelombangnya. Atau kita sebut ini keadaannya. Yang ditanyakan tadi keadaannya ya. Jadi keadaannya hanya satu ini saja yang memenuhi. Karena kalau dipertukarkan dia bakal muncul negatif di depannya. Dikenai operator pertukaran gitu ya. Dengan demikian untuk yang boson sebenarnya kita bisa menduga juga supaya dia dipertukarkan tetap positif bukan negatif. Maka uh, ini di bagian depannya positif. Jadi seperti itu ya. Ini oh, ini satu. Nah, ini bentuk fungsi gelombang umum untuk uh, apa? Bentuk umum dari fungsi gelombang yang terdiri dari dua partikel. Kalau dia simetrik, bentuk umumnya seperti ini. Kalau antisimetrik seperti ini. Konstanta yang di depan ini seperti yang kalian tahu itu adalah konstanta normalisasi. Kenapa bentuknya harus seperti ini? Supaya nilai eigennya itu nanti muncul negatif di depan sini ya. Kalau dia dikenai operator. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada.